Oke teman-teman, kita persingkat saja videonya. Di sini kaleng yang menutupi bagian regulator yaitu IC power sudah kita buka. Alasannya karena handphone ini sebelum masuk ke kita sudah diservis oleh orang lain, dimana bagian IC power yang bagian ini telah mereka eksekusi dan mereka ganti beberapa kali, namun hasilnya nihil. Dan ini adalah salah satu handphone yang begitu susah untuk mendapatkan skemanya. Dan saya pun memutuskan untuk mengangkat bagian kaleng regulator, karena di balik kaleng regulator tersebut masih terdapat satu IC lagi, yaitu IC power juga pada bagian ini. Teman-teman bisa lihat. Untuk gejala kerusakan handphone ini, kita akan mengetes menggunakan power supply biar sama-sama kita lihat. Tapi sebelumnya kita akan menyambungkan kabel, tepatnya pada bagian VBAT atau positif plus pada bagian konektor baterai. Kita juga menyambungkan kabel pada bagian ground untuk mempermudah saat melakukan pengukuran menggunakan PSU atau power supply. Kita hidupkan power supply-nya dengan tegangan sekitar 4,7 volt. Di sini kita menggunakan power supply untuk mengukur, sekalian mengukur nilai konsumsi arus. Sengaja saya menggunakan power supply manual seperti ini agar supaya teman-teman bisa melihat, karena tidak semua teman-teman yang pemula menggunakan power supply digital. Kita sambungkan positif ke positif, lalu negatif ke negatif. Kita sambungkan seperti itu. Teman-teman lihat, tidak terjadi kenaikan ampere, normal-normal saja ya. Sebelum kita menekan on, tidak terjadi kenaikan ampere. Ini menandakan bahwa handphone ini bagian VBAT-nya aman, bebas dari short. Sekarang kita coba menekan bagian on off. Kita menggunakan pinset pada bagian pin on off negatif dan positif. Teman-teman lihat di sana terjadi kenaikan ampere lalu turun lagi seperti itu, mengayun. Dia naik 100 lalu turun, naik 100 lalu turun. Pelajaran seperti ini sudah pernah kita pelajari pada video ini saat kita mempelajari nilai konsumsi arus, bahwa saat menunjukkan jarum ampere pada nilai 100 itu menandakan bahwa bagian IC power sudah melakukan supply tegangan ke bagian CPU. Namun di sini CPU tidak menanggapi, ya, mungkin terjadi short sehingga terjadilah ampere naik turun seperti tadi. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman melihat pada video untuk konsumsi nilai tegangan yang sudah pernah kita pelajari. Silakan untuk teman-teman yang belum melihat, silakan lihat di sana. Sekarang silakan teman-teman lihat pada power supply. Di sini jarum ampernya tidak ada pergerakan, sedangkan kabel power supply sudah kita konekkan ke mesin handphone. Tidak terjadi apa-apa pada ampere ini. Kita mencoba melakukan pemencetan atau melakukan penekanan tombol on off. Apa yang terjadi dengan power supply ini? Penekanan power on off pun harus kita lakukan lebih dari 200 milisecond atau kita tekan lama. Jika hanya kita tekan persekian detik, ya, contohnya seperti ini. Teman-teman perhatikan power supply. Ini kita coel aja. Ini kita sentil aja ya. Kita tekan sedikit saja. Apa yang terjadi pada jarum ampere meter? Kita tekan, lalu lepas. Apa yang terjadi di sana? Dia naik. Perhatikan naik berapa? Jatuh. Jatuh. Ya. Pada penekanan tersebut, jarum ampere menunjukkan di 100, lalu jatuh. Teman-teman perhatikan sekali lagi, saya tekan, jatuh. Berarti dia menunjukkan 100 miliampere jatuh. Tadi saat kita menyambungkan kabel power supply pada kutub positif negatif mesin, jarum ampernya tidak naik.
Itu menandakan beberapa komponen yang ada di sini itu aman. Komponen yang mana? IC charger, PMU, termasuk baterai. Berarti tidak ada terjadi short. Biasanya kan teman-teman saat menyambungkan mesin pada power supply sudah terjadi kenaikan tegangan. Itu tanda-tandanya di komponen ini antara IC charger atau IC power terjadi short. Atau pada vibat terjadi short. Jika seperti kita tadi, saat kita pasangkan tidak terjadi apa-apa. Ampernya normal, diam. Itu tandanya baik-baik saja, tidak short. Setelah kita melakukan penekanan on off, per sekian detik jarumnya naik di 100 lalu jatuh. Itu tandanya tegangan dari baterai ini sudah menerima beban. Ketiga komponen ini sudah siap melakukan suplaian tegangan. Pada posisi 100 mAh tersebut, sebenarnya IC power sudah menyuplai tegangan ke CPU. Hanya saja tidak ada respon dari IC CPU, tidak terjadi komunikasi. Atau tidak terjadi yang namanya power up. Kita ulang sekali lagi. Kita lihat. Ya. Dengan melakukan pengukuran seperti ini, kita bisa mengetahui bahwa handphone ini terjadi short setelah tombol on off ditekan atau power ditekan. Karena sebelum ditekan power, jarum ampernya normal. Setelah kita menghidupkan seperti ini, jarum amper naik turun. Handphonenya mau hidup, namun CPU-nya tidak merespon untuk booting, maka terjadilah hal seperti itu. Penyebabnya ini antara dua, antara CPU yang bermasalah atau bagian regulator yang bermasalah. Kita harus mengukur terlebih dahulu. Makanya di sini saya melakukan pengangkatan pada kaleng regulator dan CPU untuk memastikan handphone ini rusaknya apa. Sekarang kita ukur. Kita akan mengukur bagian output IC power ini, di mana output IC power ini akan bekerja saat bagian on off ditekan. Sedangkan tadi saat kita menekan, jarumnya naik turun, lalu kita lepas, drop. Caranya adalah kita harus memaksa, ya, kita melakukan pemaksaan power on pada bagian tombol power ini dengan cara menyambungkan secara langsung. Kita akan sambungkan power on ini. Teman-teman bisa lihat ya. Kita sambungkan menggunakan timah. Jika kita sambungkan seperti itu, pada jarum ampere meter akan naik seperti ini. Coba lihat. Dia naik seperti itu, melakukan disco sendiri. Mungkin di sana lagi terjadi party. Kita nggak tahu sampai dia seperti itu. Karena di sini sudah kita sambungkan kedua kutub on off. Jadi kita paksakan dia. Jika kita tidak membuat seperti ini, kita tidak akan bisa mengukur bagian output regulator. Sekarang kita ukur. Oke, sekarang kita akan mengukur nilai tegangannya. Kita sambungkan bagian ground, kita satukan pada bagian ini, ya. Positifnya kita gunakan untuk mengukur, karena kita menggunakan pengukuran yang kita buat. Jadi kita hanya menggunakan satu probe untuk pengukuran. Sedangkan negatifnya sudah kita sambungkan menjadi satu pada bagian negatif ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Kita menggunakan probe, ya, untuk mengukur bagian IC power, tepatnya IC power bagian ini dan bagian ini. Kita akan melihat tegangan mana yang ngedrop. Karena di sini komponen-komponen ini berdekatan, sangat susah untuk kita memasukkan bagian ujung probe. Kita menggunakan alat tambahan seperti ini.
Seperti itu. Teman-teman bisa lihat nilainya yang berada di sini. Kita ukur. Kita mulai dari bagian L, yaitu pada bagian L ini. Teman-teman perhatikan di sana ada tegangan senilai 4,2 volt pada bagian lilitan ini. Ya. Lalu kita ukur lagi pada bagian lilitan ini. Di sana terdapat 0,6 volt. Tegangannya drop ya, teman-teman. Kita ukur lagi. Di sini tegangannya malah 0 sama sekali. Tidak keluar. 0,3 drop. Seharusnya di sini nilainya adalah sekitar 3 volt atau lebih. Ini drop. Teman-teman perhatikan pada bagian ini, di sini sudah ada beberapa komponen. Ya, di sini sudah ada beberapa komponen yang lari dari kenyataan, bekas servisan pertama. Kita ukur lagi pada bagian IC power yang kedua, yaitu bagian lilitan. Karena lilitan ini adalah bagian output LDO. Sangat sempit. Sempit sekali ya, teman-teman. Di sana terdapat 0,2 drop tidak semestinya. Pasti ada yang konslet ini sehingga tegangannya drop seperti ini ya, teman-teman. Kita ukur lagi pada bagian L selanjutnya. Ini juga drop ya, teman-teman bisa lihat senilai 0,6. Mengerikan, bro. Sama saja ya. Di sini setelah kita mengukur bagian LDO yang menuju ke rangkaian CPU dan komponen-komponen yang lain mengalami drop tegangan. Jika kita lihat pada bagian power supply masih manggut-manggut seperti itu. Dari hasil pengukuran tadi kita belum bisa menyimpulkan apakah tegangan drop tersebut disebabkan karena bagian IC power ini bermasalah atau pada bagian CPU ini yang bermasalah. Karena pada pelajaran sebelumnya yang berjudul tentang konsumsi nilai tegangan, jika jarum ampermeter menunjukkan angka 100 lalu turun ke bawah, itu menandakan bahwa bagian IC power sudah menyuplai tegangan, namun bagian CPU tidak merespon. Teman-teman bisa lihat di sini. Di situ dikatakan setelah kita menekan per sekian milisecond lalu kita lepas, jarum turun. Nah, bagaimana jika handphone yang kita kerjakan rusak dengan gejala seperti pelajaran sebelumnya? Sekarang sudah kita dapatkan, inilah pelajaran tersebut. Nilai ampere yang naik sekitar 100 lalu turun, lepas power, langsung down. Inilah kerusakannya. Ini menandakan gejala CPU, namun kita harus memastikan kita mencabut terlebih dahulu pada bagian IC power, lalu kita mengukur lagi tegangan yang berada pada bagian LDO ini. Jika setelah kita mengukur IC power tegangan di sini masih drop, kita bisa menyimpulkan bahwa 100% kerusakan dari handphone ini adalah CPU bagian ini. Oke teman-teman, sekarang kita cabut bagian IC powernya. Sebelum kita mencabut bagian IC ini, terlebih dahulu kita melakukan pengukuran bagian mana yang konslet. Karena jika kita sudah mencabut bagian IC power ini, tombol on off tidak akan berfungsi dan tegangan tidak akan keluar ke sini.
Jadi sebelum mencabut IC ini kita harus mengukur terlebih dahulu. Kita menggunakan skala DC pada multitester. Kita pasangkan kepala probe yang kecil karena bagian komponennya sangat rapat. Maaf ya, kita menggunakan skala dioda untuk mengukur bagian konslet, bukan skala DC. Jika tadi kita mengukur tegangan menggunakan skala DC, sekarang kita menggunakan skala dioda mode. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran pada bagian L. Di sini terdapat drop untuk pertama kali. Kita ukur. Aman ya. Mungkin ada imbas dari sana. Aman. Coba kita ke bagian power. LDO. Aman. Di situ ada nilai hambatan sekitar 300-an, menandakan bagian jalur atau lilitan ini aman. Teman-teman bisa lihat di sini short tembus ke bagian ground, berbunyi ya. Lalu pada bagian berikutnya sama saja, kita ukur pada bagian ini konslet juga, dan jalur ini adalah jalur LDO yang berasal dari bagian IC power. Kita telusuri ke komponen selanjutnya yaitu kapasitor ini. Short rata. Kita harus mencabut bagian IC ini untuk mengetahui apakah konslet tersebut disebabkan karena IC, bagian output IC, atau bagian input yang berada pada bagian IC CPU ini. Oke, sekarang teman-teman kita cabut IC-nya. Kita akan panaskan blower dengan panas sekitar 3,5 dan angin kita sesuaikan. Kita amankan terlebih dahulu. Cari posisi aman. Kita tambahkan flux sedikit. Oh, fluxnya keras. Oke, seperti itu. Di sini kita menggunakan angin sekitar 1,5 atau 2, teman-teman sesuaikan saja ya. Oke.
Seperti itu teman-teman. Ya, IC-nya sudah kita cabut. Kita perhatikan pada bagian bekas pencabutan, entah terjadi short atau tidak. Kita matikan blowernya. Oke. Jika teman-teman mencabut IC langsung cabut tarik ke atas, hasilnya akan seperti ini, rapi. Jadi saat teman-teman memasang IC baru, bisa teman-teman bersihkan, atau IC bekas tidak usah teman-teman bersihkan, ini gampang sekali. Teman-teman perhatikan sini. Sekarang kita coba melakukan pengetesan kembali. Oke teman-teman, IC ini sudah kita cabut dan sekarang kita akan mengukur kembali dengan menggunakan mode dioda atau dioda mode pada tempat yang kita ukur sebelumnya mengalami konslet atau short. Kita ukur langsung ke bagian rangkaian ini. Di sini masih terjadi short teman-teman. Ya. Padahal IC-nya sudah kita cabut. Berarti IC tersebut aman dan konslet ini bukan disebabkan karena IC yang kita cabut. Konslet ini berasal dari bagian CPU. Ya. Bagian CPU ini. Untuk lebih memastikan lagi, coba kita akan menyuntikkan tegangan pada bagian output ini. Teman-teman bisa lihat. Ya, kita akan menyuntikkan tegangan pada kapasitor ini. Ini adalah jalur yang menuju ke bagian IC CPU. Kita akan menggunakan alat ini, yaitu MBR. Kita lihat. Lalu kita pasangkan negatif. Ini kita pasangkan negatif. Positifnya kita gunakan ini. Jika kita konsletkan, teman-teman lihat sekitar ampernya naik. Kita akan mengetes apakah benar jalur tersebut yang bermasalah. Kita pindahkan kabel ini sementara. Kita akan pasangkan ke bagian jalur yang short tadi. Ya. Itu jalur ke sini. Oke. Dia menuju ke bagian ini. Oke, kita sambung seperti itu. Tidak ketemu ya, aman ya. Kita sambung seperti itu agar supaya bisa kita balik, karena kita akan melihat apa yang terjadi dengan bagian CPU ini. Kita hanya mengetes CPU panas atau tidak. Kita oleskan thinner, lalu kita sambungkan
perhatikan ya, bagian CPU langsung kering. Teman-teman bisa lihat ya. Kita ulang lagi agar supaya lebih kentara seperti itu. Lalu CPU panas, bagiannya langsung kering. Oke teman-teman, kita akan konsultasi atau kita sharing dulu pada yang punya handphone ini apakah bagaimana tindak selanjutnya. Kerusakan handphone ini sama juga dengan Samsung yang kita kerjakan kemarin, yaitu A71. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan dan jangan lupa tekan tombol like, jempol ke atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.